warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dwi Raisa Fitri dan Alki Faiza. Perkenankan kami untuk memaparkan sedikit materi mengenai penyusunan anggaran. Selamat memperhatikan. Penyusunan anggaran. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai penyusunan anggaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apakah itu anggaran. Jadi, anggaran merupakan implementasi dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Jadi, setelah strategi perusahaan ditetapkan, maka langkah berikutnya yaitu menetapkan perencanaan anggaran. Kemudian, definisi dan peranan dari anggaran. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai strategic plan atau program-program yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Program-program ini mendasari perencanaan anggaran. Dalam anggaran, program-program ini dihubungkan dengan pusat pertanggungjawaban. Sehingga anggaran menggambarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sebuah program atau bagian dari program. Proses penyusunan anggaran merupakan hasil negosiasi dari manajer pusat pertanggungjawaban dengan atasannya. Dan hasil dari negosiasi ini menghasilkan rencana anggaran 1 tahun ke depan. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai peranan anggaran. Anggaran memiliki 2 peranan penting. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan dan yang kedua sebagai alat untuk pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran dapat dibandingkan yaitu antara rencana dengan hasil dari atau realisasi dari anggaran tersebut. Pembahasan berikutnya mengenai karakteristik dari anggaran. Anggaran memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, misalnya rupiah, dolar, euro, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anggaran biasanya meliputi periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen dari manajemen. Jadi, manajer bertanggung jawab terhadap target-target yang telah ditetapkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang keenam, anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika terjadi kondisi khusus. Dan yang ketujuh, secara periodik, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran kemudian. Selisihnya dianalisis, kemudian dijelaskan. Kemudian kegunaan dari anggaran. Penyusunan anggaran mempunyai 4 sasaran pokok, yaitu anggaran berguna untuk yang pertama untuk memperjelas rencana strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu digunakan untuk membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian dari suatu organisasi. Yang ketiga, melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk memberikan otorisasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dan menginformasikan kinerja yang diharapkan. Dan yang keempat, untuk memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja dari manajemen. Pembahasan berikutnya mengenai isi dari anggaran. Dalam anggaran operasional perusahaan kecil biasanya anggaran dijabarkan secara umum sehingga lebih ringkas, dan untuk perusahaan yang skalanya lebih besar, anggaran biasanya dijabarkan dalam unit-unit usaha sehingga penjabarannya secara umum dan
secara terperinci. Berikut ini isi-isi dari anggaran. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Dari semua elemen anggaran laba, unsur pendapatan merupakan faktor penting di mana faktor ketidakpastian juga besar. Hal ini terjadi karena dalam penentuan anggaran pendapatan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu keadaan ekonomi. Yang kedua yaitu anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja standar dihitung dari tingkat volume yang direncanakan dan dari standar campuran produk yang ditunjukkan dalam anggaran. Manajer produksi dalam hal ini membuat perencanaan untuk memenuhi jumlah bahan baku dan tenaga kerja serta menyiapkan anggaran tersebut untuk lifetime yang cukup. Kemudian, manajer tersebut juga harus membuat jadwal produksi untuk menjamin sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi jumlah yang dianggarkan akan selalu tersedia. Untuk yang berikutnya yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini merupakan biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Jumlah yang dimasukkan dalam anggaran harus disetujui sebelum tahun anggaran tersebut dimulai. Yang berikutnya yaitu administrasi dan umum. Biaya ini merupakan biaya staf baik di kantor pusat maupun di kantor unit usaha. Semua biaya tersebut merupakan biaya kebijakan atau biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Walaupun beberapa bagian merupakan biaya teknik atau biaya yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Yang berikutnya yaitu biaya penelitian dan pengembangan. Biaya ini memiliki dua pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus biaya pada keseluruhan saja, dan yang kedua yaitu memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui, ditambah dengan cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Dan yang berikutnya yaitu mengenai pajak penghasilan. Walaupun anggaran biasanya didasarkan pada laba setelah pajak, beberapa perusahaan tidak memasukkan unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan kebijakan dari kantor pusat. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai anggaran lainnya. Nah, anggaran yang komplit itu biasanya ada anggaran neraca, anggaran modal, dan anggaran aliran kas. Ada juga pernyataan yang bersifat non-keuangan. Nah, anggaran modal itu apa sih? Nah, anggaran modal itu anggaran yang menyebutkan proyek modal yang disetujui ditambah lumsum untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan. Kemudian anggaran neraca. Nah, anggaran ini menunjukkan pengaruh terhadap neraca atas keputusan yang dimasukkan dalam anggaran operasional dan anggaran modal suatu perusahaan. Kemudian ada anggaran aliran kas. Nah, ini anggaran kas yang menunjukkan jumlah kas yang dibutuhkan selama tahun yang bersangkutan. Nah, dari anggaran ini biasanya biayanya berasal dari laba ditahan dan juga pinjaman dari pihak luar. Nah, perencanaan ini penting untuk perencanaan keuangan. Kemudian ada juga manajemen by objektif. Nah, ini merupakan pendekatan yang sistematis dan terorganisir yang menekankan pada sasaran organisasi itu sendiri. Nah, biasanya perusahaan itu akan menyusun tujuan-tujuan khusus yang akan dilakukan oleh manajer dalam mengelola anggarannya. Nah, ini prosesnya disebut manajemen by objektif. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai proses penyusunan anggaran itu sendiri. Nah, di dalam suatu organisasi ada yang namanya Departemen Anggaran. Nah,
Informasi sistem pengendalian terhadap anggaran biasanya dijalankan oleh bagian anggaran yang akan melaporkannya ke pengendali kantor pusat. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari Departemen Anggaran itu sendiri. Yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir penyusunan anggaran. Yang kedua, menyediakan pembantu untuk menyusun anggaran. Yang ketiga, menjamin informasi tersebut lengkap dan dikomunikasikan antar bagian organisasi dan sebagainya. Kemudian ada komite anggaran. Nah, komite anggaran ini sendiri terdiri dari anggota manajer puncak seperti CIO, kepala operasional, dan kepala keuangan. Nah, komite ini akan mereview dan menyetujui ataupun menyesuaikan anggaran-anggaran tersebut. Kemudian ada proses penyusunan anggaran itu sendiri. Yang pertama ada menerbitkan pedoman. Nah, langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang memerintahkan untuk menyusun anggaran ke semua manajer tanpa kecuali. Nah, pedoman ini secara implisit menyebutkan rencana strategis perusahaan yang akan dimodifikasi sesuai perkembangan yang terjadi sejak diketahui khususnya prestasi perusahaan hingga saat ini. Kemudian membuat proposal anggaran permulaan. Nah, setelah pedoman itu diterbitkan, manajer pusat bertanggungjawaban dibantu dengan stafnya akan membuat anggaran yang diminta. Kemudian ada negosiasi. Nah, bagian yang menyusun anggaran akan mendiskusikan anggaran yang diusulkan dengan atasannya. Kemudian atasan akan berupaya mempertimbangkan validitas masing-masing penyesuaian. Kemudian ada review dan persetujuan. Nah, panitia anggaran akan meminta persetujuan kepada CEO, kemudian CEO akan menyerahkan anggaran yang disetujui kepada Dewan Direktur untuk disahkan. Kemudian ada revisi anggaran. Nah, di sini ada dua macam prosedur revisi, yaitu prosedur yang memungkinkan mengubah anggaran secara sistematis dan prosedur untuk keadaan khusus. Berikutnya adalah aspek perilaku dalam penyusunan anggaran. Nah, tingkat kesulitan pencapaian target dalam anggaran. Idealnya suatu anggaran adalah menantang tapi bisa dicapai. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa anggaran itu harus dicapai. Yang pertama, jika target yang ditetapkan terlalu tinggi, manajer hanya termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek saja. Kemudian, target yang bisa dicapai mengurangi motivasi manajer dalam memanipulasi data. Kemudian, dengan target yang bisa dicapai akan menjamin keakuratan informasi. Kemudian, anggaran yang sulit dicapai akan berimplikasi pada target penjualan yang terlalu optimistis. Kemudian, mengenai partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Nah, proses penyusunan anggaran bisa dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Dari atas ke bawah, pimpinan puncak membuat anggaran untuk bagian yang ada di bawahnya. Sedangkan bawah ke atas, bawahan akan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Kemudian, penelitian menunjukkan partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran lebih menghasilkan efek positif, yaitu yang pertama, ada semacam kemauan menerima yang lebih besar terhadap target yang telah ditetapkan jika melibatkan bawahan. Kemudian yang kedua, adanya efektivitas dalam perubahan informasi. Berikutnya adalah keterlibatan manajer puncak. Nah, keterlibatan manajer puncak ini sangat diperlukan untuk memotivasi bawahannya. Tanpa partisipasi review dan persetujuan anggaran akan menyebabkan bawahan itu bermain-main dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian Departemen Anggaran. Nah, departemen ini harus menganalisis secara detail dan memastikan anggaran tersebut disusun secara sempurna dan informasinya haruslah akurat. Dalam menjalankan fungsinya secara efektif, anggota dan departemen anggaran haruslah memiliki reputasi jujur dan tidak memihak pihak yang lain. Oke, berikutnya adalah teknik kuantitatif dalam proses penyusunan anggaran. Nah, teknik kuantitatif itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada simulasi, yang kedua ada estimasi probabilitas, yang ketiga ada anggaran tak terduga. Nah, simulasi ini
merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk menggambarkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Yang kedua, ada estimasi probabilitas. Nah, setiap jumlah dari anggaran merupakan suatu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Kemudian ada anggaran tak terduga. Nah, beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga jika terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya. Sekian pemaparan dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.